Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Duyan Nurvita Anggraini, yang kedua ada Galuh Rizky Batiar, yang ketiga ada Atala Cika Insira, yang keempat ada Uswaton Hasanah, yang kelima ada Afiza Anggita Devi, yang keenam ada Yuli Wahyuningsih, yang ketujuh ada Nur Azizah, yang kedelapan ada Nafisah Munjidah, yang kesembilan ada Nurul Azizah. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian globalisasi. Globalisasi menurut asal katanya diambil dari kata global yang memiliki arti universal. Menurut Emmanuel Richard, globalisasi merupakan suatu jaringan kerja global yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat di dunia, karena sebelumnya mereka terpencar dan hanya mementingkan diri sendiri, sehingga nantinya mereka akan saling berketergantungan sehingga mampu mewujudkan persatuan dunia. Sedangkan IPTEK adalah singkatan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Menurut Miyarso, pada tahun 2007 mengemukakan IPTEK atau teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah karena proses yang berjalan bisa digunakan atau dapat menghasilkan produk yang tak terpisahkan dari produk lainnya yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Atala. Yang selanjutnya, pengaruh IPTEK pada zaman globalisasi ini, teknologi berkembang semakin pesat dan akan semakin berkembang secara terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Teknologi juga telah menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi peranan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Hal ini terjadi karena semakin berkembang maju sebuah peradaban terus mengalami perkembangan untuk menyelaraskan pola peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi yaitu ada dua, yang akan dijelaskan oleh Mbak Nafisa. Perkembangan teknologi informasi. Pasti di zaman sekarang tidak ada yang tidak kenal internet. Internet ini merupakan suatu jaringan yang ada di seluruh dunia yang terikat satu sama lain. Inilah teknologi komunikasi terkini yang memperbolehkan komunikasi yang tidak mengenal waktu dalam batasan jarak. Apalagi dengan berbagai gadget yang ada sekarang ini, kita bisa menggunakan internet untuk hal-hal yang berguna dan positif untuk diri kita maupun orang lain. Namun, dampak negatifnya internet ini bisa menyebabkan kerusakan pada diri kita sendiri karena di dunia internet hampir tidak ada kontrol tentang hal-hal bebas. Tidak dapat disangkal juga bahwa salah satu penyebab terjadinya era globalisasi yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesatnya teknologi informasi. Ada implementasinya yaitu electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, teledesign, internet,
dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia. Saat ini juga dapat dilakukan dalam hitungan detik. Tidak berlebihan jika salah satu pakar IBM menganalogikannya dengan perkembangan otomotif sebagai berikut. Seandainya dunia otomotif mengalami kemajuan sepesat teknologi informasi, saat ini telah dapat diproduksi sebuah mobil berbahan bakar solar yang dapat dipacu hingga kecepatan maksimum 10.000 km per jam. Dengan harga beli hanya sekitar $1 Amerika, secara mikro ada hal cukup menarik untuk dipelajari, yaitu bagaimana evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antara perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi akan dibacakan oleh Mbak Aziza. Selanjutnya ada perkembangan teknologi komunikasi. Dengan diiringi perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi pun berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi komunikasi itu membahas tentang sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya saja handphone, laptop, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Di era globalisasi seperti ini, kemajuan teknologi adalah pendorong utama peningkat pendapat dan standar hidup bagi masyarakat dimanapun berada. Konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan masyarakat memerlukan globalisasi, meski tidak serta-merta mengarah pada keseragaman antar negara atau lembaga masyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizky. Selanjutnya ada faktor dalam globalisasi di bidang iptek. Terdapat faktor lingkungan, di mana salah satunya lingkungan keluarga yang merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan yang diharapkan dapat membentuk aspek-aspek afektif, sikap mental, dan moral. Sehingga lingkungan sekolah diharapkan dapat membentuk aspek kognitif dan lingkungan masyarakat, dan diharapkan dapat membentuk aspek psikomotorik. Lalu ada faktor pembentuk pola interaksi. Dalam aktivitas pendidikan, ada 6 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Namun faktor integrasinya terutama terletak pada pendidik yang dengan segala kemampuannya dan keterbatasannya. Keenam faktor pendidikan tersebut meliputi faktor tujuan, faktor pendidik, faktor serta didik, faktor isi atau materi pendidikan, faktor pendidikan, dan faktor situasi lingkungan. Kemajuan perkembangan iptek merupakan faktor penyebab utama globalisasi. Iptek menghasilkan temuan yang selain membantu pekerjaan manusia, juga mempermudah manusia berhubungan dengan satu sama lain dan bertukar informasi. Contohnya, internet yang memberikan akses penggunanya untuk berhubungan di jarak yang berbeda, bahkan sampai ke luar negeri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Dian. Ya, untuk dampak positif dan negatif pengaruh globalisasi di bidang ilmu teknologi. Globalisasi dalam bidang iptek merupakan suatu peristiwa informasi pengetahuan, teknologi, dan komputerisasi menyebar ke seluruh belahan dunia. Nah, globalisasi ini tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi yang sangat pesat sangat memudahkan seseorang dalam mengakses informasi di dunia maya. Kemajuan dalam bidang iptek ini menjadikan interaksi antar manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kapan dan di mana saja manusia dengan berbagai perangkat elektronik juga pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan maupun menyebarkan informasi ke orang lain. Berkenaan dengan hal tersebut, globalisasi itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif, terutama dalam bidang iptek.
Begitu banyak dampak atau perubahan dan pengaruh yang terjadi dalam dunia pendidikan sejak perkembangan iptek ini. Kemunculan iptek merubah segalanya. Iptek telah membuat segala sesuatu lebih mudah dan murah. Adapun dampak positif dan negatif globalisasi akan dijelaskan oleh Mbak Juli. Untuk yang selanjutnya mengenai dampak positif dari globalisasi. Di antaranya yang pertama yaitu adanya sistem pengolahan data hasil penelitian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi ini dapat berguna bagi pengolahan data hasil penelitian. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan iptek. Di sini manusia sebagai tokoh utama dapat meningkat kualitasnya oleh penggunaan iptek dan pengetahuan. Misalnya saja manusia itu semakin ke sini dapat menciptakan sebuah teknologi yang bermanfaat bagi kehidupannya, seperti konsep pada industri 5.0 di mana di situ sudah banyak diciptakan robot-robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi teknologi yang semakin berkembang itu juga dapat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan manusia. Seperti pada era 1.0, di sini terdapat eranya berkebun dan kemudian pada 2.0, kemudian selanjutnya sampai 4.0 di situ terdapat peningkatan industri yang diakibatkan karena berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dan kebutuhan yang semakin meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu kemudahan mendapatkan informasi dan komunikasi. Di era sekarang ini, setiap manusia terhubung oleh internet sehingga dapat dengan cepat dan dengan mudah menyebarkan sebuah informasi. Manusia itu dapat mendapatkan informasi dari luar negeri sekalipun dalam hitungan detik. Kemudian yang terakhir yaitu pengajaran interaktif multimedia. Seorang guru, seorang pendidik dapat dengan mudah untuk memanfaatkan teknologi-teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang ini. Kemudian dampak negatifnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak negatif dari iptek ini. Nah, dampak negatif dari iptek ini dapat beberapa dampak ya. Yang pertama ada berdampak pada bahaya dunia maya. Jadi di dunia maya ini terdapat banyak konten yang berpengaruh negatif yang bertebaran di internet. Nah, contohnya seperti video pornografi, kemudian terdapat video kebencian, kemudian rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Kemudian juga banyak bertebaran di internet itu seperti berita-berita pelecehan, kemudian pelecehan seksual itu berita tersebut sangat mudah diakses oleh siapa. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu kecanduan. Jadi dampak negatif dari iptek ini kan terdapat internet. Nah, internet itu menyebabkan kecanduan bagi siswa maupun guru. Jadi dalam proses pembelajaran itu baik siswa maupun guru itu menjadi tidak bersemangat ketika belajar di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan adanya tindakan kriminal. Jadi tindakan kriminal
dalam dunia pendidikan tentunya sangat berbahaya, terutama bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan. Nah, hal ini tindakan kriminal di sini dapat berupa seperti pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan. Kemudian juga terdapat adanya plagiarisme, kemudian adanya tawuran antar siswa dan terjadinya free sex, kemudian juga terdapat pemerkosaan dan lain-lainnya. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu menjadikan siswa menjadi malas saat belajar. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini bukan hanya mempermudah proses pembelajaran, namun di sisi lain juga membawa dampak bagi siswa itu menjadi siswa malas untuk belajar, yang mana siswa itu jadi lebih mementingkan internet, jadi lebih mementingkan internet untuk bermain game daripada saat dia belajar di dalam kelas. Kemudian dampak yang terakhir itu informasi yang overload atau yang berlebih-lebihan. Jadi peserta didik di sini dengan adanya iptek ini dapat menemukan informasi yang tidak ada habis-habisnya apabila ia cari di internet, sehingga ia rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengumpulkan dan mencari informasi yang ada di internet, yang akhirnya membuat ia menjadi kecanduan dan membuatnya sering melalaikan kewajibannya saat belajar karena lebih mementingkan saat ia bermain game di internet. Selanjutnya yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nurul Aziz. Oke, selanjutnya ada peran iptek dalam pendidikan. Nah, pendidikan di era globalisasi ini yang berarti mengintegrasikan pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Siswa harus dibekali kompetensi yang memadai agar siswa eksis di era global yang sangat kompetitif. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi, tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sini peran ipteknya secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, termasuk komputer, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu computer literate, dan memahami informasi atau information literate. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, selain membantu siswa dalam belajar, juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Nah, jadi peran iptek dalam pendidikan saat ini sangat berperan, apalagi di era pandemi seperti ini. Contohnya kayak kita sekarang. Nah, kita presentasi bisa melalui dari rumah masing-masing dan bisa mengupload ke YouTube dan juga bisa menontonnya berkali-kali. Jadi peran iptek dalam pendidikan yaitu juga mengintegrasi siswa. Kalau pendidikan itu kayak bisa diakses di mana aja dan kapanpun siswa ada dan di mana siswa itu berada. Nah, tujuannya agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi secara umum. Jadi siswa itu mampu memahami komputer, kayak basicnya aja, kayak tahu dia cara menggunakan Microsoft, baik itu Word atau enggak PPT. Nah, terus juga mampu memahami informasi. Informasi yang dimaksud di sini yaitu informasi yang sedang
dibahas kayak apa nih yang lagi booming, apa nih yang lagi trending. Kalau kata zaman sekarang itu kayak apa nih yang lagi viral. Nah, jadi begitu. IPTEK juga menuntut siswa bahwa dia tuh harus memahami teknologi yang ada secara nyata di dunia ini. Baik, selanjutnya. Oke. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.